Dari Cepet Sailor di sini, nah kali ini kita akan bahas untuk spoiler chapter 1114. Ya benar, pasti banyak banget nih dari kalian yang bakal bingung, kok ada spoiler sih bang? Bukannya seharusnya minggu ini kita libur karena Golden Week di Jepang sana. Wah ini mah kayaknya fake spoiler ya, yang tenang-tenang. Spoiler ini sudah terkonfirmasi langsung oleh Pupis yang biasa memberikan spoiler kepada kita sebelum-sebelumnya juga, dan sudah pasti legit lah untuk keasliannya. Dimana untuk alasannya kenapa, setelah kita masuk ke spoiler terlebih dahulu, dan seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nonton juga video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Di mana judul untuk chapter kali ini adalah Icarus Wings, di mana sebenarnya adalah judul yang cukup mencurigakan, dan saya juga memiliki bahasan terkait judul dari chapter ini yang akan kita bahas setelah lagi-lagi membahas semua isi spoiler terlebih dahulu. Nah untuk chapter sendiri kita masih diperlihatkan bagaimana siaran Vegapunk masih terpampang dengan jelas ke seluruh dunia, di mana di sini dia menceritakan tentang Void Century. Ya apakah akhirnya kita akan mendapatkan banyak informasi baru lagi mengenai apa yang terjadi di masa tersebut. Tetapi di sini juga Vegapunk berkata kalau sebenarnya dia tidak tahu banyak nih tentang apa yang terjadi di masa Void Century tersebut. Di mana di sini Vegapunk menceritakan jika ada seorang anak muda di masa tersebut yang dikenal dan disebut sebagai Joy Boy, di mana orang ini berasal dari Ancient Kingdom dan memiliki kemampuan untuk memanjang. Dan di chapter ini pula kita diperlihatkan bagaimana bentuk dari Mother Flame. Ya benar, ini adalah source yang dibutuhkan oleh Imu dan para Gorosei untuk meluncurkan serangan seperti yang mereka lakukan kepada Lucia yang mengakibatkan dampak sangat luar biasa. Ya salah satu pulau rata dengan begitu saja, dan dampak kepada seluruh dunia pun sangat gila sekali karena dikatakan permukaan air laut naik setinggi 1 meter. Yang ingat, ini 1 meter adalah hal yang sangat-sangat gila sekali. Dimana di spoiler kali ini untuk bentukan Mother Flame sendiri dikatakan dia adalah api yang ada di dalam tangki dan disimpan di dalamnya. Api di dalam tangki di bawah air, yang sejujurnya ini sangat menarik sekali sih. Bentukannya akan seperti apa? Lagi-lagi karena ini spoiler, kita masih belum mendapatkan ilustrasinya seperti apa. Dan di chapter ini pula kita diperlihatkan reaksi dari seluruh orang di dunia pasca berita dari Vegapunk tersebut, yang apakah kebenaran yang Vegapunk katakan sudah selesai dia ucapkan di satu chapter ini. Yang sejujurnya ini sepertinya akan menjadi chapter yang sangat menarik, dan kita akan coba masuk dulu nih ke beberapa bahasan lainnya yang sejujurnya cukup penting juga. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kenapa chapter ini rilis padahal seharusnya kita mendapatkan libur? Karena di Jepang sana itu sedang adanya Golden Week, dan biasanya kalau di masa Golden Week ini Scanation dan isi chapternya memang sudah ada dan sudah diserahkan ke pihak publisher, cuma memang tidak dirilis saja karena harus sesuai dengan tanggal legalnya, yaitu di tanggal 12 minggu depan. Makanya spoiler pun sudah bisa dirilis sekarang karena sebenarnya untuk draft dari chapternya sudah beres dan sudah diserahkan ke pihak yang seharusnya akan merilisnya. Dan lagi-lagi karena jaraknya sangat jauh, makanya di sini kita cuma mendapatkan brief spoiler atau spoiler yang masih spill dikit saja. Dan kita juga masih belum tahu nih kapan kita akan mendapatkan scanlationnya, entah bisa minggu ini atau mungkin akan mendekati waktu rilis legalnya yang berarti minggu depan. Nah lanjut di sini juga mari kita bahas sedikit nih apa yang ada di spoiler kali ini. Kita akan mulai dulu dari judul chapter, yaitu Icarus Wings atau sayap Icarus. Dimana seperti yang kita tahu Icarus ini adalah mitos dari Yunani sana, dimana ada seorang anak dari Daedalus yang mati nih saat mencoba terbang mendekati matahari. Yang sejujurnya Icarus sendiri dan Wings ini bisa berarti sosok terbang yang kita ketahui sekarang, yang apakah jangan-jangan itu yang dimaksud adalah Mars, yang apakah dia sudah mulai beraksi di chapter ini kita masih belum tahu. Tapi kalau kita pakai ke referensi mitologi seperti yang dikatakan dalam sebuah legendanya, di mana ayahnya yaitu Daedalus lah yang memberikan sayap tersebut kepada Icarus, yang juga sangat cocok dengan judul dari chapter kali ini, yaitu Icarus Wings atau sayap Icarus tadi. Di mana dalam legendanya dia menjelaskan agar tidak terbang terlalu jauh dari jalurnya, dan sudah diwanti-wanti juga agar tidak terlalu dekat dengan matahari dan jangan terlalu dekat juga dengan lautan. Bukankah ini dua poin yang sangat menarik, matahari dan laut? Yang dalam sejarahnya di mana dikatakan Icarus ini mati karena sayap tersebut tidak kuat menahan
menahan panas matahari. Hingga akhirnya sayap buatan tersebut meleleh dan membuat Ikarus terjatuh. Dan lagi-lagi seperti yang kita semua bisa tebak, jika Ikarus ini terjatuh ke lautan dan akhirnya pun tenggelam ke lautan terdalam dari samudra. Yang apakah maksud judul dari chapter kali ini adalah kisah tentang seorang legenda Joy Boy yang tadinya disebut sebagai Sun God alias matahari, tetapi pada akhirnya dia pun malah mati dan jatuh ke dalam lautan. Yang bukankah kita semua sudah bisa menebak jika lautan ini selalu dihubungkan dengan Imu yang jika dibalik adalah Umi yang berarti laut juga. Yang sejujurnya ini sangat menarik banget sih. Oda selalu mengambil referensi yang bisa-bisanya berhubungan dengan banyak sekali poin yang ada. Ya, tapi kalau saya sendiri sih ngomongin Ikarus dan juga ngomongin Daedalus ini malah mengingatkan dengan Dota. Nah, lanjut nih, di sini kalau kita ngomongin masalah Joy Boy dari Ancient Kingdom yang kita dapatkan di chapter ini, ya sebenarnya untuk hal ini pun sudah kita bisa tebak sejak lama sekali. Dimana pertama kali nama Joy Boy disebutkan yaitu ketika di Fishman Island, kita semua para teoris sudah bisa mengira jangan-jangan orang ini adalah tokoh berpengaruh dari kerajaan tersebut atau The Great Kingdom. Ya, setidaknya satu hal tersebut sudah terkonfirmasi di chapter ini. Lalu juga hal menarik yang kita dapatkan dari chapter ini adalah kita diberitahu kalau Joy Boy adalah seorang anak muda, young man yang hidup di zaman tersebut. Nah, menariknya, apa maksud dari anak muda yang dikatakan oleh Vegapunk? Karena ingat, bukankah abad kekosongan ini terjadi selama 100 tahun? Di mana anak muda pada saat tertentu bisa menjadi orang tua pada saat yang lain, apalagi 100 tahun ini bukan tua saja, tetapi sudah kakek-kakek. Apakah dia ini immortal? Atau jangan-jangan dia dari ras raksasa yang bisa hidup selama 300 tahun, di mana satu abad bisa disebut sebagai anak muda lah untuk ukuran ras Elbaf? Atau jangan-jangan masa kejayaan dari Joy Boy terjadi saat dia masih muda dan sama lah kurang lebih umurnya seperti Luffy pada saat ini. Yang lagi-lagi sejujurnya ini adalah hal yang sangat menarik yang kita dapatkan di chapter 1114. Serta juga nih terkait dia yang dapat memanjang, yang sejujurnya ini sangat menarik sekali sih. Apakah memakan Mythical Zoanica yang nantinya dimakan oleh Luffy, yang berarti jika seperti itu Joy Boy dahulunya pemakan buah iblis? Atau mungkin pada era tersebut buah iblis ini masih belum ada dan bagaimana dia bisa memanjang? Yang sejujurnya ini adalah hal yang sangat mencurigakan sekali. Ya, sebenarnya ini pastinya akan menjadi bahasan yang sangat dalam sih. Tetapi saya sendiri pun di channel Level Nami pernah membahas di satu mega teori terkait siapa sih Nika yang sebenarnya. Apakah dia karakter fiksi atau dia karakter asli? Ya, jika penasaran kan bisa langsung tonton mega teori ini dengan klik kartu di atas kanan. Nah, dan kebetulan juga nih buat yang belum tahu juga, di tanggal 5 Mei, yang tanggal 5 Mei sendiri di Jepang sana adalah hari anak, hari yang sangat cocok untuk seorang bocah periang atau kita sebut dengan nama Joy Boy. Dan bukankah kita juga tahu kalau 5 Mei adalah tanggal ulang tahun dari satu karakter super familiar kita, yaitu tentu saja Monkey D. Luffy, sang bakas Senchou kita. Makanya pastikan juga jangan lewatkan event-event yang datang dan salah satunya juga dari DNA Merchandise, karena di tanggal 55 nanti akan menjadi hari spesial di mana all item akan promo hanya 99.000 saja. Mau kaos biasa, special edition sampai limited edition, pokoknya semuanya hanya 99.000 saja dengan diskon up to 56% aka Gomu persen. Jadi pastikan catat tanggalnya di 55 atau juga kalian bisa langsung follow official shop kami di Shopee DNA Merchandise agar tidak ketinggalan untuk promonya. Dan satu hal penting juga yang perlu kalian ketahui, setelah chapter 1114 kita akan libur lagi. Ya, berarti kurang lebih jika chapter 1114 ini rilis di minggu depan, yang berarti 2 minggu setelah ini kita akan libur lagi, yang bukankah ini akan menjadi waktu yang sangat panjang untuk One Piece terus libur. Ya, begitulah untuk serial ini memang cukup banyak untuk waktu libur. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develo pamit and I'll see you guys next time.